Allah berfirman, "Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum." Atiullah langsung, wa atiur rasul juga langsung. Maknanya apa? Ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasul ini ketaatan yang mutlak yang tidak bisa kita bantah. Ya, antum membantah Allah dan Rasulnya kan nggak mungkin. Ya. Kemudian datang ketaatan yang selanjutnya, wa ulil amri minkum. Ya, pemimpin di antara kalian. Ya, kenapa tidak langsung? Kata para ulama menjelaskan karena ketaatan kepada makhluk itu muqayyad selama tidak bertentangan dengan ketaatan kepada Allah dan juga Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, berarti yang namanya ya pemimpin baik dalam skala yang kecil ataupun yang besar, ya yang besar tentu pemimpin negara kita, presiden itu skala yang besar, ya kemudian muncul ya yang setelahnya gubernur, muncul bupati sampai ke terus ya ke camat, kades, ya kades sampai ke RW dan RT, ya sampai ke dalam rumah suami dia pemimpin bagi guru-gurunya, kemudian dalam sebuah instansi berarti ya direkturnya, ya pimpinannya itu semua pemimpinnya, maka gunakan kaidah ini. Ya, kita wajib mentaati ya pimpinan kita selama tidak dalam rangka bermaksiat kepada Allah dan juga Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Terlebih lagi kalau seandainya masalah yang dibahas itu masalah-masalah ijtihadiyah, masalah-masalah yang memang tidak turun wahyu dari langit, gitu kan? Masalah-masalah ijtihad mungkin ya contohnya seperti ini, ya kalau seandainya kita mau dari sini ya kita mau ke Bangkinang, ya kemudian kata pemimpinnya kita lewat Penyasawan nih, kemudian kata yang lain kita lewat Birandang ke atas Kampar Utara, ya. Anda tanya sampai nggak semuanya ke Bangkinang? Sampai atau tidak? Sampai, ya. Tapi yang satu sampai dengan tidak mentaati pemimpin, sebenarnya yang satu sampai dengan mentaati pemimpin. Mau pilih yang mana? Ya, tujuannya sampai dan taat kepada pemimpin. Maka ketika seseorang berada di sebuah lembaga, di sebuah instansi, baik itu di perusahaan ya, ataupun yang lainnya, maka ketika dia sudah ya berada di sana, maka dia wajib ketika untuk loyal kepada pemimpinnya dengan syarat ya bahwasannya keloyalan tersebut tidak bertentangan dengan Al-Quran dan juga As-Sunnah, tidak bertentangan dengan ketaatan kepada Allah dan juga Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kapan seorang bawahan itu tidak taat kepada pemimpinnya? Ketika ada perintah pemimpinnya yang tidak sesuai dengan syariat Allah dan juga Rasulnya, maka berlakulah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la ta'atal makhluk fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan makhluk ya dalam rangka, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada sang khaliq. Nah, tapi itu pun caranya ya beragam, ya kan gak antum turun ke jalanan kemudian bawa masa kemudian antum demo seperti itu, gitu kan? Caranya gimana? Ya caranya datangi pemimpin tersebut ya sirrat la alaniyah, sembunyi-sembunyi, gitu kan? Ya tidak dengan terang-terangan. Kenapa? Karena ketika terang-terangan pastilah mafsadahnya akan jauh lebih banyak daripada manfaatnya. Datangi kemudian jelaskan, Ustaz kayaknya Ustaz salah di sini, Pak Direktur kayaknya Pak Direktur salahnya di sini, pimpinan kayaknya pimpinan salahnya di sini, ya. Makanya Al-Imam Asy-Syafi'i pun mewanti-wanti kalau seandainya salah jangan diingatkan di depan umum. Kenapa? Khawatir hati ini tidak mau menerimanya karena mungkin egonya, karena mungkin syaitan yang membisikkannya, ya seperti itu. Dan apalagi yang membenarkannya adalah bawahannya seperti itu. Nah, makanya ketika kita menjadi seorang bawahan, apapun yang diberikan oleh pimpinan kita katakan sami'na wa ta'na, kecuali kalau bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau bertentangan, maka kita juga punya hak untuk mengingatkan pemimpin kita, tapi tentu dengan cara yang juga sesuai dengan syariat Allah dan juga Rasulnya. Manusia siapa yang nggak pernah salah, ya?
Nggak ada manusia yang maksum, ya, walaupun dia orang yang berilmu, orang yang tinggi wawasan dan seterusnya. Jadi seperti itu ya. Jadi kita bawahan, ya, maka apapun yang diinginkan oleh, ya, atasan kita, pimpinan kita, maka kita wajib untuk melaksanakannya dengan syarat tidak apa? Dengan syarat tidak bertentangan dengan syariat Allah dan juga Rasulnya. Ustaz, kalau tidak mau, nah akhirnya kita keluarlah dari firman Allah Subhanahu wa taala, ya, wa atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Nah, ketika itu berarti, ya, keimanan kita yang kita pertaruhkan. Bisa jadi, ya, kesempurnaan iman kita yang akan rusak, atau bahkan mungkin kalau kita terbiasa dengan hal seperti itu, bahkan iman kita pun bisa keluar secara keseluruhan, waliyadzubillah, ya. Jadi kalau kita punya seorang pimpinan, cukup kita taati dengan kaidah yang tadi, selama tidak bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita sudah makan di sana, terima gaji di sana, gitu kan, maka segala keburukan yang ada di dalam artian kesalahan yang ada di dalam, jangan diumbar keluar, karena orang-orang luar nggak paham dengan masalah-masalah yang ada di dalam. Ya, cukup orang-orang di dalam yang menyelesaikannya. Semakin sedikit yang mengetahuinya, maka maslahatnya akan jauh semakin banyak. Dan seperti itu. Dulu, ya, di zamannya Utsman radhiyallahu taala anhu, di zamannya Utsman, para gubernurnya datang kepada Utsman. Anda tanya sama antum, ketika mereka datang kepada Utsman radhiyallahu taala anhu, ada nggak terpikir di antara mereka ingin membunuh Utsman radhiyallahu taala anhu? Ada? Orang cuma ingin tabayun, ya, ingin meminta kejelasan kepada Utsman radhiyallahu taala anhu. Tapi lihat yang terjadi apa? Utsman terbang, bayangkan, ya. Maka kita harus hati-hati, ya, ketika itu sudah Utsman jelaskan, selesai masalahnya. Nah, orang-orang yang memang dari awal nggak mau itu, dan ditopangi oleh mereka, oknum namanya, ya, ada oknum di sana. Akhirnya apa? Diperbesar masalahnya, kalian akan dibunuh oleh Utsman dan bla 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 bla. Murkalah mereka balik ke Utsman, kemudian akhirnya apa? Membunuh Utsman radhiyallahu taala anhu. Bayangkan sahabat Nabi, yang kemudian menantunya Nabi dinikahkan dengan dua putri Nabi, malaikat mau kepadanya. Malaikat mau, bayangkan, ya, kepada Utsman radhiyallahu taala dijamin surga, tapi ada orang muslim berani membunuhnya. Bayangkan itu. Nah, itu fitnahnya akan semakin besar. Maka seperti itu, ya, kalau seandainya terjadi, ya, sebuah permasalahan, maka kita sebagai bawahan hanya mengatakan sami'na wa ta'na selama perintah atasan kita tidak bertentangan dengan syariat Allah dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah taala Babat TV Sunnah, belajar agama baru alif.